Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rehan Pasha dari kelas 11 IPA 1 absen 26. Saya akan menjadi khotib dan tema khutbah saya kali ini adalah tentang hedonisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudillallahu wa man yudlil fala hadiyallahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takasur hatta zultumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarahunnal jahin summa latarahunnna aina aidihim summa latalunna yauma izin anin naim. Amma ba'du. Di masa sekarang ini manusia, terlebihnya kaum anak muda, banyak yang terlalu mengikuti hawa nafsunya, terutama dalam hal gaya hidup. Tak jarang ditemukan di media sosial banyak orang yang memamerkan ketika mereka sedang membeli barang mewah dan menghamburkan banyak uang. Misalnya sedang membeli tas mewah, mobil mewah, sampai mereka membeli rumah mewah pun diumbar ke media sosial. Bahkan yang lebih parahnya adalah mereka memamerkan kegiatan ketika sedang berada di tempat hiburan malam dan sedang mabuk-mabukan. Bahkan tak jarang sampai dari mereka sedang bersama wanita-wanita nakal dan sedang transaksi narkoba pun ditunjukkan. Hal ini sepertinya sudah menjadi hal wajar terjadi meskipun bagi kita sebagai orang di dunia timur. Rasa malu yang dulunya muncul ketika aib kita diumbar sepertinya saat ini sudah mulai berkurang dan hilang. Ini semua tidak terlepas dari gaya hidup konsumtif manusia yang terlalu berlebihan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sifat dasar dari manusia adalah tidak pernah puas. Orang-orang saat ini membeli barang bukan karena kebutuhan, melainkan dikarenakan dorongan untuk terlihat kaya dan rasa gengsi yang tinggi. Meskipun sebenarnya ekonomi mereka tidak mencukupi untuk hal yang seperti ini. Bahkan banyak yang melakukan hal-hal haram dan melanggar hukum untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Hal ini adalah contoh gaya hidup hedonisme. Mereka selalu mengejar hal-hal yang berbau duniawi dan melakukannya tanpa rasa malu. Hadirin jamaat sekalian yang berbahagia, apa itu hedonisme? Hedonisme adalah istilah yang muncul dari untuk perilaku yang menyenangi, menyukai atas hal kesenangan dan kebahagiaan pribadi dan segala bentuk kemewahan. Istilah ini sudah muncul pada awal sejarah filsafat sekitar tahun 433 sebelum Masehi. Ketika sifat ini muncul pada diri manusia, akibatnya akan banyak nilai luhur dalam diri manusia yang luntur bahkan hilang. Seperti etika dan kepedulian sosial akan tergeser dengan kehidupan sosial yang berbau materi. Hedonisme sangat bertentangan dengan ajaran Islam, karena jika hedonisme sangat menjunjung aspek duniawi, maka Islam sangat memandang keistimewaan manusia bukan hanya dari aspek dunia melainkan juga dari aspek akhirat. Karena kehidupan dunia menurut Islam hanya sementara dan kehidupan akhiratlah yang akan abadi. Di dunia tidak hanya materi yang dikejar oleh umat muslim, tetapi juga tugas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka dari itu,
seperti yang tercantum dari Al-Qur'an surat At-Takasur ayat 1-2 di mana Allah berfirman, "Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur." Sehingga hedonisme itu memiliki bahaya yang tidak boleh dibiarkan. Bahayanya di antara lain adalah yang satu, kita akan menjadi pemalas. Yang kedua, perilaku konsumtif yang berlebihan itu memiliki dampak yang buruk. Kemudian tidak peduli dengan kondisi sekitar dan berani melakukan apa saja untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian egois, dan terakhir dapat menimbulkan kesombongan. Sehingga khotib dalam hal ini memiliki beberapa cara dan perilaku yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari perilaku hedonisme ini. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita harus selalu bersyukur. Kemudian kita harus juga selektif dalam memilih pergaulan. Dan kita harus hidup sederhana. Dan yang terakhir, kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa liyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadzal wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sya'ril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min kulli zambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Khotib menyimpulkan dari perilaku hedonisme di atas adalah, marilah kita sama umat muslim menghindari perilaku ini dan sama-sama kita untuk menjadi umat muslim yang lebih baik lagi dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, innallaha yamurukum bi amri hatsuma khalaqakum kama qauluhu ta'ala fit tanzil wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaiha wa sallimu tasliman. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abduka wa rasulika Muhammad wa ardallahu an kullafa ur-rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsmana wa Ali wa ansairil ali Muhammad wa sahbihi ajmain wat tabina wat tabi'it tabina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana dzunubana wa kaffir ana sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka daulatan khilafatan rasyidatan alami jahin nubuwati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.